Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, ketemu lagi dengan saya Gio Satyan dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi ya seputar ACEP preparation, ya persiapan-persiapan untuk mengikuti ujian ACEP. Dan saya selalu berdoa bagi teman-teman yang akan mengambil ujian ACEP ya atau tes ACEP, semoga mendapatkan nilai atau skor terbaik seperti yang diinginkan ya, dan semoga video-video dari saya bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian itu. Well, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang listening comprehension. Oke, dan karena ini adalah video pertama yang membahas tentang listening comprehension, maka di sini saya tidak akan membahas secara full soal ya sesi listening, tapi saya baru memberikan introductory atau pengenalan ya seperti apa sesi listening pada ACEP itu, karena bagi teman-teman yang belum sama sekali mengikuti ujian ACEP ya, dan apalagi belum pernah ikut ujian TOEFL juga, mungkin ngeblank banget nanti kayak gimana itu ujian listeningnya. Nah, maka dari sini teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran ya tentang apa atau bagaimana nanti model ujian listeningnya. Oke, nah sebelum itu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Right, nah kita lihat langsung di sini ya. Biasanya ketika teman-teman ikut ACEP ya dan masuk pada sesi yang pertama yaitu listening comprehension, teman-teman akan mendapatkan perintah seperti ini ya pada part A. Nah, jadi di ACEP itu sesi listeningnya hanya ada dua bagian, part A dan part B. Kalau di TOEFL ITP itu ada tiga ya, A, B, C. Nah, sementara kalau di ACEP hanya ada dua. Kemudian bedanya lagi, kalau di TOEFL part A berupa conversation, sementara kalau di ACEP itu part A berupa short statement. Jadi bukan percakapan ya sebagaimana yang ada di TOEFL. Nah, makanya di sini instruksinya ya number 1 to 10. Nah, number 1 to 10. Jadi memang pada real testnya nanti teman-teman akan mendapatkan 10 soal untuk yang part A ya. Number 1 to 10, test your ability to understand, ya, menguji kemampuanmu untuk memahami short statement atau pernyataan pendek in English dalam bahasa Inggris. Each statement will spoken just once. Nah, perhatikan ini ya. Each statement, setiap pernyataan hanya diperdengarkan satu kali. Jadi nggak ada pengulangan. Ya, sekali lagi dong, nggak ada ya. Jadi hanya satu kali. The statement you will hear will not be written out for you. Jadi statement yang kamu dengar itu nggak akan dituliskan untukmu. Maksudnya tidak akan ada skripnya ya. Jadi murni mengandalkan telinga. Oke ya, murni mengandalkan pendengaran saja. Nah, tapi nanti di video kali ini ya saya akan berikan teman-teman bocoran skrip ya setelah nanti coba untuk dengerin dan menjawab gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, remember you are not allowed to take notes or write in your booklets. Ya, jadi kamu tidak diperkenankan untuk membuat catatan atau menulis sesuatu di booklet gitu ya. Jadi murni mengandalkan telinga karena waktunya juga cukup singkat ya. Kalau di TOEFL itu sekitar 12 detik untuk audio selesai diputar kemudian kita menjawab. Kalau di ACEP itu sekitar 15 detik biasanya ya. Oke, nah jadi teman-teman punya waktu yang sangat singkat untuk dengerin dan memilih pilihan jawaban. Pilihan jawabannya itu bagaimana maksudnya? Nah ya, jadi yang dimaksud untuk pilihan jawaban itu seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat nomor 1 misalnya. Nah, ini ada A, B, C, D ya. Ini pilihan jawabannya dan soalnya hanya berupa audio ya, seperti yang di instruksi tadi, nggak ada skripnya, hanya audio saja. Teman-teman diminta untuk memilih salah satu di antara A, B, C, D ini yang merupakan kesimpulan
kesimpulan, bisa juga semacam parafrase gitu ya. Intinya maksud dari yang diucapkan oleh speakernya tadi itu apa gitu ya. Nah, saya kasih contohnya sekarang ya. Misalnya pada soal nomor 1 ini, oke, nah ini ada beberapa pilihan jawaban ya. Ada A, B, C, D ya. Ada we are leaving our school now ya, kami meninggalkan sekolah sekarang. We think that the rain will never stop, kami pikir hujan gak akan pernah berhenti. We are still at school now, kami masih berada di sekolah. It is difficult for us to stop the rain, sulit buat kami untuk menghentikan hujan. Nah, ini adalah kesimpulan dari statement yang nanti teman-teman akan dengarkan melalui audio ya. Nah, maka manakah yang paling tepat, manakah yang paling dekat ya maknanya, maksudnya dengan yang ada di audio, itulah yang harus teman-teman pilih. Ya, nah jadi ini tadi beberapa pilihan jawabannya. Sekarang saya akan putar audionya, teman-teman bisa tebak ya mana yang sesuai. We will not leave our school until the rain stops. Oke, cukup bisa ditangkap. Alright ya, jadi di ujian yang sesungguhnya sekali doang ya teman-teman bisa dengerin, sudah harus menjawab. Diberi waktu beberapa detik, sekitar 15 detik untuk memilih mana yang dimaksud audio yang terdengar tadi itu. Oke. Nah, karena kita hanya bersifat latihan, saya akan putar 2 kali ya. Nah, teman-teman bisa dengarkan sekali lagi. We will not leave our school until the rain stops. Oke, nah sekarang silakan dijawab manakah kesimpulan yang paling mendekati, yang paling tepat ya dengan bentuk asli dari audio tadi itu, statement aslinya. Oke, sudah dapat jawabannya ya. Nah, kalau teman-teman bingung, saya kasih bocoran nih. Sebetulnya apa sih ya yang diucapkan oleh pembicaranya tadi? Nah, ini dia yang diucapkan tadi ya. We will not leave our school until the rain stops. Oke, kalau sudah tahu skripnya gini, kira-kira berubah nggak pilihan jawabannya? Karena biasanya kalau tahu skripnya lebih paham gitu ya. Oke, nah jadi kami nggak akan meninggalkan sekolah sampai hujan berhenti. Manakah yang paling tepat? Apakah kami meninggalkan sekolah sekarang, kami pikir hujan nggak akan berhenti, kami masih berada di sekolah, atau itu susah buat kami untuk menghentikan hujan? Iya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, we are still at school now. Kami nggak akan meninggalkan school ya, nggak akan meninggalkan sekolah sampai hujan berhenti. Artinya kami masih berada di sekolah begitu ya. Nah, itu statement yang paling memungkinkan, yang interpretasinya paling dekat dengan soalnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang kedua. Right. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban ya. Relaxing is impossible due to heavy schedule. Jadi relax itu santai ya. Bersantai, santai-santai itu hampir mustahil karena jadwal yang padat. Kalau yang B, with all of the courses, dengan kursus ataupun kelas yang banyak gitu ya maksudnya. Students try to have leisure. Siswa mencoba untuk punya waktu senggang gitu ya. Punya leisure ya. Jadi punya jeda untuk bersantai gitu. Apakah itu yang dimaksud? Yang C, the student effort to relax fail because of the classes ya. Usaha siswa untuk santai, untuk relax gagal gara-gara kelas-kelas itu. Yang D, heavy schedule, jadwal yang padat, require extra efforts ya, membutuhkan usaha lebih dari para siswa untuk sukses. Nah, itu maksud dari A, B, C, D. Sekarang kita lihat apa yang diucapkan oleh speakernya. Students have a lot of classes this semester. They don't even have time to enjoy spare time. Oke, saya ulangi sekali lagi.
Students have a lot of classes this semester. They don't even have time to enjoy spare time. Oke. Nah, kedengaran nggak? Bisa menangkap apa yang diucapkan? Boleh dijawab sekarang. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang teman-teman dengar itu benar gak sesuai dengan skripnya ini. Right, nah ini dia. Students have a lot of classes this semester. Para siswa mempunyai banyak kelas semester ini. They don't even have time to enjoy spare time. Mereka bahkan nggak punya waktu untuk menikmati waktu luang gitu ya, karena emang nggak ada waktu, nggak bisa santai gitu maksudnya, nggak bisa leyeh-leyeh ya. Nah itu soalnya bunyinya seperti itu. Maka manakah yang paling tepat dari beberapa pilihan jawaban yang sudah kita bahas di depan tadi ya? Oke ya, jadi yang paling tepat adalah yang A ya. Relaxing is impossible due to the heavy schedule. Relaxing itu mustahil karena jadwal yang sangat padat. Itu maksudnya ya. Nah, di situ keywordnya di mana? Keywordnya ini tadi a lot of classes dan they don't even have time. Ya, mereka bahkan nggak punya waktu. Artinya heavy schedule ini ya, dan impossible to relax ya. They don't even have time to enjoy spare time. Nggak ada waktu untuk menikmati waktu luang. Right, nah itu jawaban nomor 2. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 3. Right, nah di sini teman-teman bisa perhatikan pilihan jawabannya ya. Nah ini terkait dengan turis dan tujuan ya. Yang A, tourists can go to Jakarta from Jogja by bus, train, or plane. Jadi turis bisa pergi ke Jakarta dari Jogja. Nah ingat, ini menjadi clue yang nanti mungkin ada pada audionya ya. To Jakarta from Jogja berarti ke Jakarta dari Jogja. Apakah nanti soalnya itu ke Jakarta dari Jogja atau sebaliknya? Dengan menggunakan bus, kereta, atau pesawat. Nah, yang B, tourists may prefer to go to Jogja from Jakarta by bus. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Turis mungkin lebih suka untuk pergi ke Jogja dari Jakarta. Nah, kalau yang B ini ke Jogja dari Jakarta dengan bis, kereta, atau pesawat. Nah, yang C, preference determines how tourists would go from Jogja to Jakarta. Selera, preference itu kecenderungan, kesukaan, atau selera ya. Selera menentukan bagaimana turis akan pergi dari Jogja ke Jakarta. Oke, nah ini dari Jogja ke Jakarta kalau yang C ya, berkenaan dengan selera. Kalau yang D, before tourists go to sleep at night, sebelum turis pergi tidur di malam hari, they must decide, mereka harus memutuskan how they would go from Jakarta to Jogja, bagaimana mereka akan pergi dari Jogja ke Jakarta. Oke. Berarti yang D ini dari Jogja ke Jakarta. Yang dari Jakarta ke Jogja ya itu hanya yang B gitu ya. Nah, Jogja dan Jakarta sepertinya akan menjadi clue ya, keywords utamanya ya, apakah Jogja Jakarta atau Jakarta ke Jogja. Kemudian selebihnya, nah kita perhatikan baik-baik ya, dengarkan soal nomor 3 ini. In our agency in Jogja, we provide the tourists bus, train, or plane tickets to Jakarta. Oke, saya akan putar sekali lagi. In our agency in Jogja, we provide the tourists bus, train, or plane tickets to Jakarta. Alright, nah sekarang silakan dijawab. Mana jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, masih bingung juga atau sudah dapat jawaban? Nah sekarang kita intip ya, teks aslinya apa yang diucapkan. Nah ini dia, in our agency in Yogyakarta, di agensi kita di Jogja ya, in Jogja, we provide the tourists, kami menyediakan untuk turis bus, train, kereta, or plane atau pesawat, tiket to Jakarta. Nah berarti yang benar tujuannya yaitu Jogja ke Jakarta gitu ya, Jogja ke Jakarta. Nah sekarang selebihnya apa yang dimaksud provide the tourist ya, bus, train, or plane ticket.
Jadi masalah tiket ya, masalah tiket. Nah sekarang mana yang lebih tepat? Jadi yang lebih tepat adalah adalah yang A. Iya, ada yang betul jawabannya? Oke, jawaban teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi ini yang paling tepat, bahwa turis bisa pergi ke Jakarta dari Jogja dengan bus atau train atau plane. Ini yang paling mendekati ya, karena tidak ada informasi yang apa namanya, yang berlebihan yang tidak ada pada statement. Misal yang D nih ya, sebelum turis tidur mereka harus memutuskan. Nah, nggak ada penekanan di situ. Kemudian preference, masalah selera ya. Jadi tidak ada penekanan bahwa milih kendaraan apa itu berdasarkan selera. Nah, kalau yang B ini jelas salah karena tujuannya sudah kebalik ya. Kalau ini ke Jogja dari Jakarta. Statement yang sebenarnya yaitu dari Jogja ke Jakarta, bukan Jakarta ke Jogja. Maka jawaban A yang paling tepat. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Right, nah perhatikan pilihan jawabannya. Student should not sit in her dormitory room to watch TV. Artinya seorang siswa should not, tidak seharusnya ya, atau bisa juga tidak diperkenankan untuk duduk di ruang asramanya untuk nonton TV. Oke, jadi tidak diizinkan ya, karena should not, maka tidak diizinkan. Apakah nanti ada pernyataan seperti itu? Nah, yang B, student is allowed. Ini sebaliknya, student is allowed. Siswa diizinkan untuk have TV, untuk punya TV di ruang asrama. Yang C, if student wants to watch TV, jika siswa ingin nonton TV, she can sit, dia bisa duduk in her dormitory room, dia bisa duduk di ruang asrama. Kalau yang D, if a student wants to watch TV, jika siswa ingin nonton TV, she can go to her dormitory room, dia bisa pergi ke ruang asrama. Nah, jadi ada TV, ada ruang asrama, itu menjadi keywordsnya. Kita lihat sekarang, kita dengarkan ya pernyataan yang sebenarnya seperti apa soal nomor 4 ini. There is no prohibition for a student to have TV in her dormitory room. Sekali lagi ya. There is no prohibition for a student to have TV in her dormitory room. Oke, ya silakan dijawab mana yang paling tepat. Nah, sudah, sekarang kita intip skripnya seperti apa ya, apa yang diucapkan sebenarnya. Nah, ini dia. There is no prohibition, nggak ada larangan for a student, bagi siswa, to have TV in her dormitory rooms, untuk memiliki TV. Jadi nggak ada larangan untuk memiliki TV. Nah, yang A tadi ya, siswa nggak boleh, nggak diperkenankan untuk duduk dan nonton TV. Ya, kalau yang B, siswa diizinkan untuk punya TV di mana, her dormitory room. Nah, maka yang jawaban yang tepat adalah yang B ini ya. Ini yang paling dekat ya, sama-sama, walaupun pernyataannya beda ya secara redaksi. Bentuk aslinya no prohibition, nggak ada larangan. Tapi di sini semacam parafrasenya, yaitu is allowed atau diizinkan. Nggak dilarang dengan diizinkan itu kan sama, gitu ya. Right, nah maka jawaban B yang betul. Right, nah sekarang yang terakhir untuk latihan kali ini ya, soal nomor 5. Nah, perhatikan pilihan jawabannya. Social media promote social skill. Social media mempromosikan kecakapan sosial. Itu yang A. Yang B, social media promote social interaction. Jadi sosmed itu mempromosikan interaksi sosial. Yang C, real life interaction. Jadi interaksi di kehidupan nyata itu affect ya. Affect mempengaruhi social media users, mempengaruhi pengguna sosmed. Apakah seperti itu nantinya? Nah, D, people who are active on social media, orang yang aktif di sosmed, are less likely to get involved in face-to-face interaction. Maksudnya cenderung kurang terlibat dalam interaksi face-to-face. Itu yang D ya.
Nah, maka yang mana yang kira-kira menjadi kesimpulan apa yang diucapkan oleh speaker berikut ini? Saya putar untuk soal yang nomor 5. Recently, people are too busy with their social media account. They don't even have enough time to social with others. Oke, sebetulnya nggak terlalu sulit ya. Nah, saya putar sekali lagi. Recently, people are too busy with their social media account. They don't even have enough time to social with others. Oke, udah cukup ya. Nah, sekarang silakan dipilih pilihan jawabannya A, B, C, atau D. Oke, sekarang kita intip skripnya. Nah, ini dia. Recently. Tadi kata yang diucapkan pertamanya the recently. Akhir-akhir ini people are too busy with their social media account. Ya, orang terlalu sibuk dengan akun sosmed mereka. Orang sibuk dengan sosmed intinya gitu ya. They don't even have enough time to social with others. Mereka bahkan nggak punya cukup waktu untuk bersosial dengan orang lain. With others itu dengan sesama, dengan orang lain gitu ya. Jadi intinya sibuk gara-gara sosmed dan kurang interaksi sosial. Nah, maka mana yang paling tepat? Iya, yang paling tepat adalah yang D, betul. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Sebelum mendengarkan audio, ya, yang D itu maksudnya orang yang aktif di sosmed itu kecenderungannya kurang terlibat dengan interaksi face to face. Interaksi face to face itu maksudnya interaksi sosial dengan sesama karena sibuk dengan sosmed. Nah, itu yang paling mendekati dengan statement yang diucapkan oleh speaker tadi gitu ya. Nggak ada tentang social skill ya, apalagi promote social interaction. Justru gara-gara sosmed less likely gitu ya. Nah, jadi ini kurang karena ini tadi pernyataannya don't have enough time, nggak punya waktu cukup untuk bersosial ya. Jadi yang B kebalikannya. Kalau yang C nggak ada kaitannya ya, tidak ada ceritanya pada statement bahwa user sosmed itu dipengaruhi oleh interaksi sosial di kehidupan nyata. Maka jawabannya tepat adalah yang D. Oke, nah jadi itu untuk 5 contoh soal ya untuk listening part A. Nah, kita akan ketemu lagi di video-video yang lain untuk membahas listening part B dan juga contoh-contoh latihan yang lain terkait dengan listening untuk accept ini. Oke, tetap semangat, tetap berjuang, tetap belajar. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.